Vika turun dari angkot setelah memberikan ongkos sesuai tarif. Biasanya, ia akan mengayuh sepedanya untuk pulang dan pergi ke sekolah. Hanya saja, tadi pagi ketika ia akan mengayuh sepeda maron kesayangannya, tiba-tiba saja rantai sepedanya lepas dan mengharuskannya menaiki angkot. Padahal, naik sepeda lebih hemat plus tidak menyebabkan polusi udara. Tapi, memang niat baiknya itu ditentang oleh alam. Memang pada dasarnya, semua struktur di muka bumi ini lebih memilih sesuatu yang menyakitkan daripada yang jelas-jelas membuatnya baik. Brak, tiba-tiba saja seorang cowok terlihat berlari ke arahnya dengan tergesa dan tak sengaja menabrak bahunya cukup keras hingga membuat Vika agak terhuyung ke belakang. Bukannya minta maaf dan menenangkan Vika yang sedikit kesal, cowok itu malah berjalan dengan cepat ke belakang sebuah mobil yang terparkir sembarang di dekat sana. Tadinya Vika akan marah-marah dan siap meneriaki cowok kurang ajar itu sebelum terdengar suara gemuruh langkah kaki mendekatinya. Lu lihat cowok yang badannya tinggi sama mukanya bonyok gak? Tanya salah seorang cowok pada Vika dengan wajah ngegasnya. Oh, sepertinya yang dimaksud cowok ini adalah cowok yang tadi menabraknya dan yang sekarang tengah bersembunyi di balik mobil tersebut. Ditanya malah ngelamun loh, sentaknya. Vika mengerutkan dahinya. Nih si abang kenapa malah ngegas gini sih? Yang butuh bantuan kan dia. Cek, dasar gak tahu diri. Itu, tadi dia lari ke arah sana, ujar Vika sambil menunjuk arah yang berlawanan dengan cowok yang tengah bersembunyi itu. Biarin aja, biar tahu rasa, Vika bohongin. Siapa suruh ngegas? Lagi pula, entah kenapa feelingnya mengatakan kalau itu adalah tindakan yang benar. Tanpa berucap panjang lebar, segerombolan cowok-cowok itu langsung pergi menuju arah yang ditunjuk oleh Vika. Vika menghela napas, lalu berjalan mendekati mobil yang tadi tempat persembunyian cowok itu. Ia penasaran saja, sedang apa si cowok satu ini di balik mobil tersebut. Temen lo udah kabur tuh, lo mati. Jerit Vika tertahan melihat cowok itu yang sudah tergeletak mengenaskan di atas aspal. Vika mendekatinya dengan hati-hati dan menempelkan jari telunjuknya di dekat hidungnya. Jantungnya dak-dik-duk, tak menentu. Takut-takut cowok ini beneran mati. Masih hidup. Batinnya ketika jari telunjuknya merasakan adanya hembusan napas. Namun yang terjadi selanjutnya, ia malah bingung harus ngapain. Di satu sisi, ia ingin lari saja toh bukan urusannya juga, tapi di sisi lain, masa ia akan meninggalkan orang yang tengah sekarat? Sejahat-jahatnya dia, mana bisa berlaku seperti itu? Vika menghela napas berat. Tekadnya sudah bulat. Ia mengeluarkan handphone yang ada di saku roknya, lalu mulai mendial nomor seseorang. Halo? Bisa tolongin Vika gak, Kak? Ntar Vika ceritain. Vika celikungkan ke sana kemari. Deket taman yang ada mobil parkir satu. Iya. Arga meringis memegangi perutnya yang seolah baru saja dihantam oleh godam tak kasat mata. Rasanya sangat ngilu ditambah seluruh badannya terasa remuk redap. Lo udah sadar? Tanya sebuah suara. Arga mengedarkan pandangannya ke penjuru ruangan yang sangat jelas bukan kamar miliknya. Mana ada seorang Arga mendekor kamar dengan feminim ini. Oh sial, melihat warna pink di mana-mana, matanya terasa sangat gatal. Dan pandangannya tiba-tiba terkunci pada sosok cewek yang ada di hadapannya.
Lo siapa? Arga mengernyitkan dahinya. Rasanya ia tak pernah bertemu dengan cewek ini. Gue Vika. Arga bericak. Maksud gue, lo kenal gue? Vika menggeleng. Terus ngapain gue ada di sini? Vika menghela napas kesal. Cowok di depannya ini benar-benar arogan plus sombong. Bukannya bilang makasih, malah marah-marah. Lo tadi siang pingsan di jalan. Gue yang ada di situ nolong lo yang kelihatannya hampir mati dan bawa ke rumah gue. Ujar Vika sedikit kesal. Arga memegang kepalanya. Ia ingat. Ketika tadi siang ia dijebak dengan bodohnya. Oh itu, ujarnya. Arga jadi teringat dengan satu temannya yang lain. Apakah sudah tewas, dihajar oleh puluhan orang tadi atau belum? Dan Arga tentu saja berharap semoga tidak. Ia harus menemuinya, sekarang juga. Gue mau pulang, ucapnya sambil berusaha bangun dari tidurnya. Lo yakin gak akan pingsan lagi di jalan? Tanya Vika sembari menatap ngilu pada luka-luka yang cowok itu miliki. Arga menatap aneh cewek di hadapannya. Kalau dilihat dari modelannya yang seperti ini, ia kira cewek ini masih anak SMA. Kenapa? Tanya Vika bingung. Karena sejak tadi Arga dengan terang-terangan menatap wajahnya. Arga menggeleng. Ia meneliti dengan seksama wajah yang ada di hadapannya. Nama lo tadi siapa? Vika. Oke, bakal gue ingat. Ujarnya lalu beranjak dari ranjang dan dengan segera berjalan keluar kamar. Selanjutnya Vika dapat mendengar suara pintu depan terbuka lalu tertutup kembali, yang menandakan kalau cowok arogan itu telah pergi. Makasihnya lupa mas, teriak Vika keras-keras. Tapi sepertinya sia-sia. Jelas saja cowok itu sudah tidak ada di dekatnya. Vika lagi-lagi berangkat dan pulang tanpa sepedanya. Bukan tanpa alasan. Kemarin sih sudah oke. Tapi karena kecerobohannya yang sangat luar biasa, menyebabkan ban sepedanya kempes karena melindas paku di jalan. Vita, lo yang pakai kardigan hitam. Pertama, Vika menghentikan langkahnya karena ia memang mengenakan kardigan berwarna hitam. Tapi sebelum menoleh ke sumber suara, lebih dulu ia memastikan kalau di sekitar sini tidak ada orang yang memakai pakaian serupa dengannya. Takutnya kalau ia langsung menoleh dan ternyata panggilan tersebut bukan untuknya, Vika dikira GR lagi. Gak usah bingung, ucapnya tajam namun menusuk. Tiba-tiba saja, retinanya menangkap sesosok cowok yang tengah duduk dengan angkuh di atas motor hitamnya. Dari pakaian yang dipakai saja, Vika dapat menyimpulkan kalau cowok ini bukan cowok baik-baik. Apalagi di salah satu jemarinya terselip rokok yang tinggal sedikit. Vika mengernyitkan dahinya. Ia sepertinya kenal dengan cowok ini. Aha, dia kan cowok arogan itu. Kenapa cuma diem? Desisnya. Arga tentunya memiliki batas kesabaran. Lo gak panggil nama gue? Bela Vika. Mau tak mau, ia akhirnya ikutan kesal. Dapat Vika rasakan kalau mata cowok itu menghundus tajam ke arah dada sebelah kirinya. Lalu merapatkan sesuatu pada bibirnya. Vika tidak tahu apa yang tengah cowok ini inginkan. Tapi sepertinya tidak bagus dilihat dari tampangnya yang terlihat berwaspada. Gue anterin lo pulang. Arga turun dari motornya, lalu membuang sembarang rokok yang masih menyala tersebut. Kemudian, tanpa basa-basi, tangannya langsung menyambar sebelah tangan Vika.
Apa-apaan nih? Gak mau. Vika meronta dalam cekalan tangan cowok itu. Mana mau ia diantarkan oleh orang yang tidak jelas ini. Lagi pula, siapa yang percaya dengannya? Naik. Perintah cowok itu tak mau dibantah ketika keduanya sudah berdiri di samping motor Arga. Vika menggelengkan kepalanya dengan panik. Gak mau, lagian rumah gue udah deket. Gue tahu, bisnisnya. Ya udah, gue jalan aja. Tolak Vika dengan memundurkan langkahnya. Belum juga ia melangkahkan kakinya, sebuah tangan telah kembali menariknya. Naik, lo gak akan suka kalau udah lihat gue marah. Tekannya dengan memancarkan aura menyeramkan. Vika menelan ludahnya susah payah. Melihat mata elang milik cowok itu membuat bulu kuduknya bergidik. Sepertinya ia tidak hanya berbahaya, tapi sangat berbahaya. Maka untuk menyelamatkan nyawanya, Vika lebih memilih mengalah. Akhirnya ia mengikuti perintah cowok itu yang kemudian tersenyum senang melihat Vika akhirnya tunduk. Lalu motor melaju dengan kecepatan sedang. Arga berdecak, lo kemana aja? Gue nunggu lo udah 2 hari dan baru ketemu lo hari ini. Ngapain lo nungguin gue? Mau bilang makasih? Lalu selanjutnya Vika menutup mulutnya. Kenapa ia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia ucapkan sih? Arga mendengus. Sampai lo gak muncul juga hari ini, tadinya gue bakal bakar rumah lo. Mata Vika membola. Sontak ia memundurkan tubuhnya. Lo bercanda kan? Tanyanya pelan-pelan. Lagi-lagi Arga mendengus. Gak ada bercanda. Hawa yang panas kini berubah menjadi dingin dan menusuk-nusuk ke dalam pori-pori kulitnya. Yang tengah memboncengnya ini manusia atau bukan sih? Pikir benaknya. Lalu, sepersekian menit kemudian, motor yang Arga kendarai telah sampai di pekarangan rumahnya. Vika lalu turun. Makasih. Bukannya pergi, Arga malah ikutan turun dari motornya. Kok lo ikut turun? Bingungnya. Ada hal lain yang mau gue omongin, ucapnya dengan dingin. Apa? Gak di sini juga. Jadi lo mau masuk? Tanya Vika sembari menunjuk pintu rumahnya. Kenapa cowok ini jadi irit bicara seperti ini sih? Vika dengan sedikit ragu akhirnya berjalan lebih dulu dari Arga dan mengambil kunci di saku ransel lalu membuka pintu dengan enteng. Di rumah lo ada siapa? Tanya Arga tiba-tiba. Vika mendongak. Gak ada siapa-siapa, ujarnya lalu membuka pintu dengan lebar-lebar. Bagus. Vika sempat mengernyit bingung dengan maksud ucapan Arga barusan. Keduanya lalu masuk. Arga kemudian duduk di sofa yang standarnya sangat jauh dengan sofa di rumahnya. Dan Vika menyusul di belakangnya. Vika jadi berpikir, sebenarnya siapa yang jadi tamunya sekarang? Gue mau nyari barang gue yang ketinggalan di kamar lo, ucap Arga to the point. Dahi Vika mengernyit. Barang apa? Lo gak harus tahu, ucapnya tajam. Bawa gue ke kamar lo. Lagi-lagi Vika berdecak kesal. Minta dengan sopan emang tidak bisa ya? Vika beranjak dari duduknya, berjalan lebih masuk ke dalam rumah lainnya. Lalu, ketika melihat pintu bercat ungu pastel, ia lalu membukanya. Tanpa pikir panjang, Arga langsung masuk ke dalam dan mulai mencari barang yang ia maksud. Ia memulai dari ranjang hingga kolong tempat tidur tak terkecuali di semua sudut kamar. Lo nyari apa sih? Sentak Vika kesal. Kamarnya jadi acak-acakan karena ulah tamu kurang ajarnya itu. Kalung.
sahutnya tanpa sekalipun menoleh ke arahnya. Bantu gue cari, titahnya. Dengan berat hati, Vika ikutan mencari sebuah barang yang katanya kalung itu ke seluruh penjuru ruangan. Sekitar 10 menitan mencari, Vika tak mendapatkan apa-apa. Yang ada, dia malah kegerahan. Vika mengusap dahinya yang berkeringat, lalu meraih jepitan yang ada di atas meja belajarnya, lalu memakainya. Ketemu gak? Arga terdiam sesaat mengamati penampilan cewek di hadapannya. Ia menelan ludahnya susah payah saat melihat leher putih mulus di hadapannya ini. Lo menggoda gue? Cetuk Arga sembari melangkah mendekati Vika. Sepertinya cewek di hadapannya lebih menarik daripada apa yang tengah dicarinya saat ini. Vika yang mendapat sinyal bahaya sontak langsung mundur menjauhi Arga. Lo apaan sih? Gue gerah. Bela cewek itu yang jelas-jelas ketakutan. Bagaimana tidak gerah? Vika punya kebiasaan selepas pulang sekolah langsung mandi atau minimal mengganti bajunya. Namun, gara-gara Arga, ia tak bisa melakukan kedua hal itu. Arga dengan mudah meraih bahu Vika dan mendorongnya pelan hingga punggung cewek itu terdengar membentur lemari yang ada di belakangnya. Jangan macem-macem ya, ini rumah gue. Kedua tangannya menyilang di depan dada. Arga mendengus. Salahin diri lo yang berusaha ngegoda gue, tekannya. Sakit, jangan, teriak Vika dengan memberontak. Arga kemudian memandangi hasil karyanya yang sangat menakjubkan lalu sedikit menjilatinya sebagai sentuhan terakhirnya. Ia lalu menjauhkan wajahnya dari area leher Vika, walau sebenarnya agak enggan. Ia menempelkan dahinya pada dahi cewek itu dan menatapnya dalam-dalam. Sepertinya ia tertarik dengan cewek di hadapannya ini. Cewek yang ketika orang lain menatapnya takjub, dia malah menatap Arga dengan berbeda. Sungguh Arga tertarik, apalagi dengan wangi vanila yang menguat dari tubuhnya. Jadi pacar gue, ucap Arga serius. Sontak saja Vika menggeleng ketakutan. Gak mau. Lo bukan sebagai pihak pemilih. Wangi tubuh cewek ini seolah memberinya ketenangan tersendiri bagi Arga. Berbeda dengan wangi mantan-mantannya terdahulu yang rela memberi parfum mahal hanya untuk menarik perhatiannya. Vika menatap Arga dengan ketakutan. Lepasin gue, sentaknya penuh kekesalan. Arga menghela napas, lalu akhirnya memberikan ruang bagi Vika. Lo kurang ajar, bentak Vika dengan berusaha memukul cowok itu. Namun, dengan gesit Arga menahan tangannya hingga membuat Vika harus rela menahan kekesalannya yang meluap-luap. Arga tersenyum miring. Lo suka kan? Pacar? Pergi lo. Arga menghela napas, lalu kembali menatap sosok cewek di hadapannya. Besok gue datang lagi, sayang, ucapnya sembari menggerlingkan matanya pada Vika. Jaga baik-baik tandan dari gue, ucapnya sembari menunjuk leher putih Vika yang sudah ternodai oleh cowok asing yang sama sekali tidak Vika kenal itu. Lalu selanjutnya setelah memastikan kalau cowok itu benar-benar pergi, Vika langsung menggosok-gosok lehernya yang memerah karena tindakan bejat cowok itu. Bukannya menghilang, lehernya malah semakin memerah. Bahkan, Vika tidak tahu siapa namanya.